Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan rutinitas mengkaji kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan merupakan nikmat yang sangat besar kita berada di tengah-tengah orang-orang yang memahami akidah sahih, dan wajib untuk disyukuri bahwasannya kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit dari hamba Allah yang mendapatkan nikmat sunnah. Maka nikmat sunnah merupakan nikmat yang wajib untuk disyukuri. Sebelum kita masuk pelajaran, kami ingin mengingatkan kepada ikhwah sekalian dan kepada diri kami pribadi untuk melazimkan adabul ilm, adab-adab dalam menuntut ilmu. Dan alhamdulillah kita di kajian online, bagi yang mengikuti, kita selesai dari kitab Khulasatul Ta'dhimil Ilm. Bagi yang ingin beristifadah, mengambil manfaat, insyaallah mudah untuk didengar, dan kajiannya juga singkat, alhamdulillah. Namun perlu dipahami bahwasannya mudzakkaratul ilmi ataupun mengulang ilmu itu merupakan kebiasaan para ulama ar-rabbaniyyin dari zaman ke zaman. Jadi ada yang dikatakan dengan al-faham wa tathbitul faham. Ada yang dikatakan dengan faham, ada juga yang dikatakan dengan menguatkan apa yang telah dipahami. Nah, terkadang hal yang dipahami saja bisa hilang. Bisa hilang, dan itu dikarenakan tidak adanya mudzakkaratul ilm, tidak adanya pengulangan dari ilmu. Tidak pengulangan dari ilmu. Sesuatu yang kita sudah dapat kemudian kita rela melepas begitu saja. Dan ini secara duniawi saja seseorang tidak rela yang melepas, apalagi orang yang menuntut ilmu syar'i. Dan perlu kita, dan insyaallah sebelum memulai setiap pertemuan nanti, insyaallah sebelum mulai pelajaran, kita bahas satu saja makrib ataupun satu simpul saja secara singkat, insyaallah taala. Nah, tentunya kita tidak baca bukunya, tapi maknanya saja. Sebelumnya kita pernah membahas tentang ikhlas dalam menuntut ilmu. Ini sangatlah penting, ikhlas dalam menuntut ilmu. Kemudian ada yang namanya jam'u himmatin nafs, mengumpulkan tekad diri yang kuat untuk menuntut ilmu. Ini wajib kalau orang yang ingin sukses dalam menuntut ilmu. Ya, sebagaimana dikatakan seorang ulama mengatakan, man arafa ma badal hana anhu atau barang siapa yang mengetahui apa yang ia cari, maka ringanlah baginya kendala yang ia akan dapati. Seperti itu memang. Jadi mengumpulkan himmah hasrat yang kuat adalah hal yang penting. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, jadi dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, dan yang kami ingat juga dikatakan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala, kun rajulan rijluhu fi thara. Jadilah seorang laki-laki itu yang kakinya itu di tanah, wa himmatu himamihi fi thuraya. Namun himmahnya dalam menuntut ilmu, hasratnya dalam menuntut ilmu itu setinggi bintang di langit. Ini banyak dikatakan oleh para ulama. Dan inilah yang membuat seorang penuntut ilmu itu bertahan di atas ilmu, karena dia tahu apa yang dia tuntut. Dia tahu apa yang dia tuntut. Karena ilmu itu adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi, memahami suatu hal
yang sebenarnya, yang sesuai dengan, kalau di ilmu agama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu ilmu namanya. Itu ilmu namanya. Kalau asyak, kalau keraguan, nah ada kita terkadang menuntut ilmu tapi kita nggak paham, berarti kita belum mendapatkan ilmu. Kita cuma mendapatkan keraguan saja. Nah orang yang rela terhadap keraguannya, dan ini merugi dalam menuntut ilmu. Maknanya selesai kita bahas al-usul ats-tsalatsah. Alhamdulillah kalau yang paham, alhamdulillah. Kemudian yang apabila dipahami dengan pemahaman yang salah, maka ini bukan ragu lagi namanya. Ini al-jahlu namanya. Kebodohan. Memahami suatu hal yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Banyak orang yang mengatakan nuntut ilmu, tapi yang diajarkan itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini bukan ilmu namanya. Ini al-jahlu. Nah, insyaallah di kajian-kajian kita, kajian-kajian ustaz kita itu enggak ada yang al-jahlu ini. Nah, tapi terkadang ada yang namanya asyak, keraguan. Nah, keluar dari buku kita Tauhid, ada hal-hal yang banyak hal-hal yang kita ragu. Banyak hal-hal yang kita ragu terhadapnya. Ini syirik besar atau syirik kecil? Ya, ini kufur asghar atau kufur akbar? Nah, ini syak, tidak sampai ke derajat ilmu. Nah, hal yang seperti ini bagaimana cara mengatasi? Jangan sampai kita bahas buku 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya cuma menghasilkan syak saja, cuma menghasilkan keraguan saja di hati. Banyak yang enggak kita paham. 100% dari 10 yang paham cuma 4, 2. Nah, ini bagaimana caranya? Caranya, salah satu caranya adalah pertama minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pemahaman. Ya, bertakwa kepada Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kalian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengikuti jenjang dalam menuntut ilmu. Tadarruj, bertahap dalam menuntut ilmu. Dan tidak pernah kita ketahui urutan yang terbaik untuk dasar dalam menuntut ilmu kecuali buku-buku yang dikarang atau dikarya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab dalam memahami tauhid. Banyak buku yang tebal-tebal, tapi gak semua orang bisa memahaminya. Banyak buku yang tebal-tebal, tapi gak bisa orang memahaminya. Ada sebuah buku dibahas tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, asma' wa sifat, dibahas tentang kekufuran, dibahas dan seterusnya. Ada satu buku. Ada yang seperti itu banyak. Tapi keberkahannya, yang gak semua buku itu Allah berikan keberkahan. Gak semua buku itu keberkahannya sama. Maka dari itu bersemangatlah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami dari satu kitab ke kitab yang seterusnya. Karena kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah itu berkaitan dengan kitab Qawaidul Arba'. Ini harus paham. Ini bukan cuma baca buku saja. Ya kalau kan cuma baca buku saja enggak bedanya kita sama orang-orang yang di luar sana. Ya yang mereka enggak tahu untuk apa belajar. Ada juga buku dijadikan tunggangan. Ada tunggangan saja, cuma dibawa, dibaca, tapi maksudnya bukan bahas buku itu sebenarnya. Cuman umum saja dibahas, kemudian dijadikan sebagai tunggangan dalam ceramahnya dia. Ini ada. Akhirnya apa? Ditanya, Usul Arba' bahas apa? Allahu a'lam. Usul Salasah bahas apa? Bahas tauhid. Nah, ini tauhid, betul bahas tauhid. Tapi bagaimana pembahasannya? Nah, inilah jamaah sekalian yang membuat seseorang itu bisa istiqamah di atas ilmu. Dia tahu kelezatan ilmu, dia rasakan. Kalau dia tadarruj, belajar dengan bertahap. Dalam belajar sangat dibutuhkan tawadhu, merendahkan diri. Wajib, walaupun sudah lama kita belajar. Ya, para ulama itu mereka tawadhu. Ya, di kondisi mereka sudah dikatakan ulama. Ya, sudah berpuluh-puluh tahun. Tapi masih saja mereka seperti itu. Memang seperti itu sifat para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Maka dari kita harus tawadhu dalam belajar. Walaupun kita sudah pernah belajar, enggak masalah ulang lagi. Ya, sampai ilmu itu bertahan.
ilmu itu kokoh, kuat. Nah, disitulah akan terasa itu nikmat ataupun kelezatan dari ilmu. Nah, kalau tidak dapatkan kelezatan dari ilmu, terkadang kalau ditanyakan satu hal, ya nggak paham. Walaupun nggak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia saja. Pakai bahasa Indonesia saja nggak paham, berarti ini harus dilihat. Nah, dilihat. Ya, karena kita menisbatkan diri kita sebagai penuntut ilmu, ya boleh menisbatkan saya penuntut ilmu, boleh. Ya, tentunya jalankanlah adab-adab dalam menuntut ilmu. Nah, insyaallah taala kita lanjutkan kajian usul ats-tsalatsah. Dan perlu dipahami jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah ini pembukaan tentang tauhid. Makanya buku ini diajarkan di banyak masjid-masjid di Saudi sana, di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Ya. Banyak buku-buku ini diajarkan di awal. Kenapa? Karena ini pembukaan. Ini pendahuluan untuk memahami tauhid. Nah, kalau yang di usul ats-tsalatsah saja sudah bingung, tidak paham, nah nanti masuk di kitab tauhid, di situ akan mendapatkan kendala. Nah, kalau di usul ats-tsalatsahnya dia paham, alhamdulillah, ketika masuk kitab tauhid dan kitab selanjutnya usulul iman dan lain-lain, maka insyaallah taala itu akan mudah dia memahaminya. Seseorang itu kalau mudah dia memahami sesuatu, dia akan senang. Itu fitrah manusia. Ketika dia bisa memahami sesuatu, dia senang. Itu yang membuat dia bertahan, ya, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah buku-buku yang akan kita bahas di masjid ini, seterusnya itu juga kita bahas di kajian online, dan itu dijadikan untuk murojaah. Namun kalau dari segi cepatnya lebih cepat di kajian online. Nah, enggak apa-apa, berarti di murojaahnya di sini di masjid insyaallah taala. Nah, kita bacakan qala musannif rahimahullahu taala. Sekarang masih di bab tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah Syekh menjelaskan ketika kalian ditanya siapa Tuhanmu, katakan Allah, ya, Allah Rabbku, dan Allah karena Allah yang merawatku, yang memberikan aku rezeki, dan seterusnya, insyaallah diulang. Kemudian tersisa satu ayat. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Artikan dulu. Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai segenap manusia, sembahlah Tuhanmu, sembahlah Rabbmu, ya, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, Rabbmu, ya, yang Allah tersebut yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, ya, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Maka dikatakan di sini apa? Tauhid ar-rububiyah atau tauhid ar-rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Ya, karena Allah yang menciptakan kita, maka yang kita sembah adalah Allah. Kan seperti itu. Melazimkan, kelaziman namanya itu. Melazimkan. Makanya Allah katakan, wahai segenap manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu. Makanya penyembahan kepada selain Allah itu menyembah patung-patung, kuburan-kuburan yang tidak bisa apa-apa. Bukan juga dia yang menciptakan dirinya. Subhanallah. Maka ini akal, ya, kerusakan akal, kerusakan hati. Karena akal itu juga bermakna hati juga. Ya, itu ada di pembahasannya. Nah, qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala al-khaliqu li hadhihi al-asya'i huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, al-khaliqu, ya, yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan surga, neraka, ya, dan seluruhnya, itu Allah Subhanahu wa taala, huwal mustahiqqu lil ibadah. Karena Allah yang menciptakannya, maka, ya, Allah lah yang berhak diibadahi. Nah, sebelumnya, ya, al-alamin atau alam, ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Alam ini apa artinya? Alam semesta. Alam ini kan sudah dibahas sebelumnya.
Alam ini adalah al-afrad al-mutajannisah, suatu hal yang sejenis. Contoh, alam manusia, alam hewan, alam jin, alam malaikah. Itu dikatakan alam. Kalau jamaknya alamin, itu masuk semuanya. Alam malaikah semua alam. Nah, kalau surga apakah termasuk alam? Surga tidak termasuk alam. Karena ada surga yang kedua. Ya, surga, maksudnya apakah surga ini kayak mana apa? Dikatakan memang surga ada beberapa tingkatan, tapi kita tidak katakan surga ini seperti makhluk, seperti manusia, malaikat, tidak. Karena dia bersendiri di namanya. Dia bersendiri di nama. Contoh, al-arsh. Ada arsh yang lain kan enggak ada. Maka di tafsir Al-Qur'an di surah Al-Fatihah itu disebutkan apa? Rabbul alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbnya semesta alam. Ya. Nah, karena kenapa Syekh Muhammad mengatakan kullu man siwallahi huwal alam. Semuanya yang selain Allah itu adalah alam. Berarti enggak masuklah surga, enggak masuk neraka. Kenapa disebutkan seperti ini? Karena memang waktu itu ya, ini perkataan yang bergulir begitu saja di mulut-mulut para ulama. Yang awal sekali yang mengatakan itu orang-orang ahlul kalam. Ahlul kalam. Mereka mengatakan Allah itu qadim. Ya, yang selain Allah itu hadir. Allah itu yang lama, ini bahasanya lain, jadi insyaallah di buku lain. Ya, mereka katakan selain Allah itu hadis, disamakanlah semuanya. Ditafsirkanlah ayat tersebut dengan pemahaman tersebut. Ala kulli hal, ini supaya kita paham tafsir Al-Fatihah. Biar kita tahu bedanya alam, ya, surga bukan alam. Jangan dibilang surga alam. Ini faedah. Baik. Faedah disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa usulu ma'rifatillahil wajibati ala kulli ahadin arba'ah. Empat dasar yang penting dalam mengenal Allah. Ini 4 hal. Ini perlu dicatat. 4 hal yang wajib seseorang itu dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, ma'rifatu wujudihi fayu'minul 'abdu bi annahu wujud. Yang pertama, ya, mengetahui bahwasannya Allah itu ada. Nah, mengetahui bahwasannya Allah itu ada dan seorang hamba beriman bahwasannya Allah itu ada. Nah, ini yang pertama. Seorang hamba beriman bahwasannya Allah itu mawjud, ada. Nah, yang kedua, ma'rifatu rububiyyatihi fayu'minul 'abdu bi annahu rabbu kulli syai'. Yang kedua, mengenal bahwasannya Allah lah yang dikatakan Rabb, yang merawat, yang mengawasi, ya, yang mengatur. Nah, ini yang kedua, ini berkaitan dengan tauhid rububiyah. Nah, yang pertama, kita beriman bahwasannya Allah itu ada. Kemudian yang kedua, kita beriman bahwasannya rububiyah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa ditulis juga dengan bahasa sendiri, ya. Bahwasannya rububiyah itu khas untuk Allah Subhanahu wa taala, khusus. Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan rezeki, ya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu uluhiyyatihi fayu'minul 'abdu bi annahu huwal ladzi yu'badu bihaqqin wahdahu. Yang ketiga, mengenal bahwasannya, ya, atau kita katakan mengenal tauhid uluhiyah. Ini mudahnya, ya, mengenal tauhid uluhiyah. Seorang hamba itu, ya, mengetahui, mempelajari bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah perintahkan kita, pelajarilah, ketahuilah bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat terakhir, ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa yu'minul 'abdu bi anna Allah asma'an husna wa sifatin ula. Seorang hamba itu, ya, beriman bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang mulia, yang tinggi. Baik. Nah, di sini wajib seorang
hamba itu mempelajarinya. Karena hamba Allah ini banyak, ya. Tapi kalau 4 hal ini mereka tidak ketahui, maka akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Kalau dia tidak rentan terjatuh dalam kesyirikan. Nah, contoh saja, orang yang nggak beriman Allah tidak ada, jelas orang kafir, orang ateis, ya, orang ateis. Sebenarnya di keraguan di pernyataan mereka yang mengatakan mereka tidak percaya Tuhan itu sama seperti Fir'aun juga. Mereka sendiri pun bingung, nggak mungkin lah saya ada, nggak ada Tuhannya. Tapi mereka nggak bilang, tapi mereka tak bilang apa? Allah itu nggak ada, Tuhan itu nggak ada, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Salah satu dari penyimpangan mereka, orang-orang ateis, dan ini menjadi musibah di zaman sekarang. Apa? Tentang al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Berhukum selain dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ateis itu, ya. Orang ateis itu yang dikatakan apa? Aristoteles. Ya. Jadi dan keturunan-keturunan yang mengikuti dia, orang setelahnya. Jadi mereka itu pertama mereka enggak beriman adanya Tuhan. Ya. Kemudian mereka berpikir, bagaimana cara mengatur hidup? Kan enggak ada Tuhan. Beda dengan kaum muslimin, mereka tahu hukum-hukum, mereka tahu nanti kalau seperti ini bagaimana. Paham, karena beragama. Jadi kalau mereka ya sudah tidak ada agama bagi mereka. Akhirnya bagaimana? Digunakanlah akalnya. Ya, akal yang lemah yang Allah ciptakan, akhirnya dibuatlah yang namanya aturan-aturan. Itu yang dikatakan qanun. Ya, mereka mengatakan setiap manusia itu dia tidak butuh di luarnya untuk mengatur dirinya. Itu pertama asal mereka. Dan setelah itu mereka lihat kan manusia ini banyak. Manusia ini banyak. Bagaimana cara mengatur mereka? Kalau mereka akalnya kan berbeda-beda. Bagaimana cara mengaturnya? Disitulah timbul ya filsafat mereka. Dibuatlah hukum yang mengatur bagaimana manusia. Ini perlu kita ketahui. Ya, perlu kita ketahui. Kenapa? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan itu ya, orang yang berbuat kesyirikan mereka itu beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, orang musyrik. Dan bagaimana keadaan orang-orang yang berhukum dengan selain Allah atau membuat kanun yang membuat itu lebih luar biasa. Karena mereka tidak menyisakan sedikit pun untuk Allah. Sedikit pun dari hukum, ya, mereka katakan Allah enggak berhak memberikan hukum. Kami yang berhak. Bayangkan. Ini lebih parah. Lebih buruk. Dikatakan oleh ulama anak pada keturunan Syekh Muhammad Wahab. Insyaallah kita rujuk nanti di bukunya. Al-hukmu bi ghairi ma anzalallah min amri al-mustabin. Ataupun al-kufrul mustabin. Kekufuran yang nyata. Nyata sekali. Karena dia tidak memberikan hak sedikit pun untuk Allah dalam menentukan hukum. Nah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Dikatakan apa? Demokrasi, dikatakan apa? Abraham Lincoln, ya. Bapak demokrasi, dikatakan. Tahu gak demokrasi itu apa? Allah gak usah atur manusia, Allah atur yang lain aja. Itu maknanya. Kekufuran yang besar. Kekufuran yang besar. Kalau orang faham usul seperti ini, nanti dia apabila ada satu hal ya, yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, dia faham. Nah, kalau nggak faham nanti dikatakan apa? Oh, ulama ini berpendapat seperti ini. Oh, ulama ini berpendapat seperti ini. Berarti nggak paham usul. Tidak paham usul. Makanya buku-buku yang dibahas oleh ulama An-Najdiyah itu sangatlah baik. Walaupun banyak juga yang nggak suka. Ya wajar saja. Wa in tuti aktsara min fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mentaati banyak orang di dunia ini, engkau akan disesatkan dari jalan Allah. Jangan khawatir. Ya, dibenci itu biasa. Kalau enggak dibenci itu kurang sedap juga kadang-kadang. Ya. Karena kenapa? Ketika kita dibenci itu timbul rasa apa? Bersyukur kita kepada Allah. Timbul rasa bersyukur kita kepada Allah.
Ya sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim laula minahu laula masaibud dunya la asaban nas bil far'anah. Kalaulah bukan karena ujian dunia ini, manusia itu mudah terjatuh dalam penyakit-penyakit hati. Far'anah ini salah satunya, ya. Kesombongan, merasa semena-mena. Nah, penyakit hati kalau tidak ada ujian. Ala kulli hal jamaah sekalian. Nah, ya, kita bahas di sini malah hari tempat lain, tapi tidak masalah. Karena ini penting. Ya, al-hukmu bi ghairi ma anzalallah itu hal yang besar. Berhukum dengan selain hukum Allah adalah hal yang besar. Tidak boleh kita ridha kepada hukum selain hukum Allah. Enggak boleh ridha. Nah, mentaati pemimpin itu, mungkin pahami ya. Menaati pemimpin itu di hal-hal yang ma'ruf. Nah, bukan berarti kita meridai hukum yang bukan hukum Allah. Faham? Maka dari itu Syekh Fauzan rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Bukan Syekh Fauzan saja, ini para ulama lainnya tentunya. Tapi kami dengar di rekaman Syekh. Nah, Ahlussunnah itu di tengah di antara orang Khawarij dan orang Murji'ah. Wajib kalau bahas Khawarij juga harus bahas Murji'ah. Kenapa? Khawarij itu mereka berlebihan di permasalahan takfir. Jadi mereka melihat ayat-ayat yang berbentuk ancaman, ya, ayat-ayat yang berbentuk ancaman, kemudian mereka gulu terhadapnya, berlebihan di hal tersebut hingga mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini perlu dipahami ya. Mereka mengkafirkan seluruh pelaku dosa besar termasuk kesyirikan juga. Ya. Nah, kalau Ahlussunnah kesyirikan itu dikafirkan orang yang melakukan kesyirikan. Kalau orang berbuat dosa besar, ya mereka tidak dikafirkan. Itu Ahlussunnah. Nah, di sisi lain Murji'ah. Tahu gak gimana Murji'ah? Murji'ah itu artinya orang yang menunda. Irja namanya. Menunda. Jadi, belum kafir. Ini enggak kafir. Ini enggak kafir. Tahu enggak kenapa? Karena mereka membatasi iman itu cuman keyakinan saja atau ucapan lisan. Perbuatan tidak. Ya. Dan kita lihat di seluruh dunia ini orang-orang yang berbuat kekufuran itu pastilah berbuat perbuatan. Bagaimana tidak? Ya, kalau bagi mereka enggak. Kalau dia sujud kepada kuburan, misal bagi orang-orang Murji'ah, ya, Murji'ah ini bukan nama kelompok ya. Ini sifat kelompok gitu. Jadi dari zaman ke zaman sampai sekarang pun ada. Ya. Yang jelasnya sekarang itu Asy'ariyah, mereka Murji'ah. Nah, dan sebagian orang-orang yang disebarkan kepada salaf juga, ya, berbohong di atas kalam-kalam para ulama. Dan Murji'ah ini lebih parah malah dari Khawarij bima'alam yang kami ketahui. Karena Khawarij dikafirkan oleh para ulama. Tapi Murji'ah ini orang-orang yang mengikuti Jahm bin Safwan, bermain-main tentang iman. Mereka itu bermain-main di permasalahan iman. Ya. Tidak, kata para ulama apa? Murji'atul fuqaha laisa min aqidatis salaf. Ini perlu dipahami. Ya, Murji'atul fuqaha, para ahli fikih yang berpemikiran Murji'ah, yang menghukumi hukum-hukum yang zahir disebutkan bukan merupakan kekufuran, itu bukan akidah salaf. Nah, ini kenapa kita enggak tahu seperti ini? Karena kita enggak bahas buku-buku para salaf. Ya, kita bahas buku orang-orang belakangan. Ya, buku orang-orang belakangan ini beda-beda gitu. Yang mensyarah kitab tauhid banyak, yang mensyarah nawaqidul Islam banyak. Ya. Tapi mensyarah enggak tahulah kayak mana cara syarahnya. Ada yang mensyarah nawaqidul Islam tebalnya sampai 200 halaman, entah untuk apa wallah. Dan mereka orang-orang tersebut orang-orang yang rupanya enggak suka sama Syekh Muhammad bin Wahab, dan buku itu dibuat untuk membantah Syekh sebenarnya. Ya, bukan untuk mensyarah apa yang dimasukkan oleh Syekh, tapi untuk membantah Syekh. Thayyib, ada yang mengatakan seperti ini. Syekh Muhammad bin Wahab dia enggak maksum. Ya. Bukan maksum. Thayyib, kita katakan betul dia tidak maksum, tapi al-haqqu indahu maksum. Kebenaran yang ada padanya maksum, enggak masalah. Maka kata Syekh Fauzan, orang-orang yang menyalahkan Syekh Muhammad bin Wahab mengatakan Syekh Muhammad itu mutasyaddid, keras dalam masalah takfir. Lihat saja bukunya, datangkan kepada kami. Mana salahnya? Ya, kebenaran pada Syekh tidak itu maksum. Walaupun
dirinya tidak maksum. Ini perlu dipahami. Nah, orang-orang Murji'ah mereka itu mengeluarkan amal dari iman. Jadi semua amal itu tidak ada amal kekufuran itu ada. Jadi paham ini ya. Sekufur-kufurnya terucap di manusia nggak akan mengeluarkan dari Islam. Kalau di hati dia masih beriman gitu. Paham? Nah, itu orang Murji'ah. Ya. Sekufur-kufurnya bilanglah sekufur-kufurnya perkataan, mereka tidak akan mau mengkafirkan orang itu. Ya, tidak akan mau mereka kafirkan. Kenapa? Karena masih ada di iman di hatinya. Nah, itu kata mereka. Mereka hulu ataupun mereka berlebih-lebihan dalam ayat-ayat dan hadis-hadis tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata mereka apa? Orang yang tidak beramal sama sekali di dunia ini selama dia mengucapkan syahadah, ya, dia mengucapkan syahadah dari Allah, maka dia beriman. Nah, ini orang-orang Murji'ah ini. Ya, akidah Murji'ah ini akidah yang sangat luar biasa dibantah oleh para ulama. Nah, para ulama Saudi itu lebih banyak mereka perhatiannya terhadap Murji'ah ini sampai sekarang. Kenapa? Talbis. Ya, terlalu luar biasa talbis mereka. Mereka itu berbaju salafi. Tapi akidahnya Murji'ah. Nasallahu alaihi wasallam. Karena pemahaman Murji'ah itu mengganggu seseorang dalam mempelajari tauhid, sangat mengganggu. Gak ada gunanya dia belajar musalasah, qaul arba, ya, sampai seterusnya kitab akidah, kitab tauhid. Dia berpemahaman seperti itu, dia katakan amal bukan merupakan dari iman. Ya udah, ini semua yang dipelajari ini enggak ada manfaatnya. Ya, maka dikatakan, apakah ada takfir ta'yin? Ada apa? Mengkafirkan secara ain secara orang. Ada dalam Islam takfir al-ain. Ini ya, mengkafirkan secara umum itu ada. Tapi kalau mentakfirkan ain itu juga ada, tapi lebih sempit. Jangan dibilang nggak ada. Kalau nggak ada berarti kita nggak mengkafirkan orang-orang musyrik. Bagaimana kita berdusta atas nama Allah? Kita takdzib, kita mendustakan Al-Quran. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada orang dikafirkan, terus zaman sekarang nggak ada. Subhanallah, ini pemahaman Murji'ah. Ya, mereka mengatakan apa? Awam ar-Rafidhah, orang-orang Rafidhah sana, itu yang kafir itu ulamanya saja, kata mereka. Yang lainnya enggak. Kenapa? Karena jahil. Subhanallah. Berarti kita katakan di zaman Nabi Muhammad SAW yang kafir itu apa? Abu Jahal. Yang bodoh-bodohnya enggak ada kafir. Subhanallah, ini kejahilan, ini kebatilan, ini akidah fasidah, akidah yang merusak keimanan. Ya, ada keyakinan-keyakinan yang bisa membatalkan keislaman, ada juga amal-amalan yang bisa membatalkan keimanan. Begitulah akidah para salaf. Ya, begitulah akidah para salaf. Keyakinan ya yang salah bisa membatalkan keislaman. Amalan yang dilakukan ya, apabila dilakukan amalan tersebut amalan-amalan kufur yang ia lakukan jelas, maka itu juga bisa membatalkan keislaman. Inilah akidah para salaf. Nah, insyaallah taala kita lanjut. Qala al-musannif rahimahullah taala wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlu al-islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a wal khawf wal raja' wa tawakkul wal raghabah wal rahbah wal khushu' wal khashyah wal inabah wal isti'anah wal isti'adah wal istighathah wa dhabh wa nadhr wa ghairu dhalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha kulluha lillahi ta'ala. Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala menjelaskan tentang jenis-jenis ibadah. Sekarang masuk dengan jenis-jenis ibadah. Mengetahui jenis-jenis ibadah tapi nggak paham tauhid, ya nggak ada manfaatnya. Ya, orang banyak kan paham cara sholat, cara puasa, cara haji, tapi nggak paham tauhid. Nah, terus maknanya apa? Nggak ada manfaatnya bagi dia. Nah, makanya sebelum itu kita udah bahas sebelum ini di buku Syekh ini dibahas tentang tauhid, ditekankan tauhid agar bisa memahami yang setelahnya. Jenis-jenis ibadah itu seperti Islam, iman, wal ihsan. Ya, Islam, iman dan ihsan. Thayyib. Ini dikatakan jenis-jenis ibadah. Maksudnya apa? Ibadah-ibadah yang lain tersebut masuk di derajat Islam, iman dan ihsan. Karena ada orang yang sholat, ya,
sampai ke derajat ihsan. Ya. Tayyib. Islam dan iman, apabila Islam dan iman ditemukan di suatu tempat di nas Al-Qur'an, maka ini berbeda maknanya. Islam ini amalan lahiriah, iman amalan qalbiyah. Tayyib. Tapi kalau disebutkan berbeda di tempat yang lain, maka iman itu Islam, Islam itu iman, sama. Kita katakan, ya, antum orang Islam, berarti antum orang yang beriman, seperti itu. Tapi kalau disebutkan, makanya di hadis itu dikatakan apa? Mahwal Islam. Ya. Kenapa Jibril bertanya kepada Nabi di satu hadis, ya, di satu hadis di tempat yang sama. Pertama ditanyakan Islam, kemudian ditanyakan iman, kemudian ditanyakan ihsan. Tapi kalau kita katakan, oh ini orang Islam, orang tempat yang berbeda, ya, di nas yang lain. Kalau ada penyebutan tentang apa? Inna dina indallahil Islam, misalnya. Sungguhnya agama yang diterima Allah adalah Islam. Berarti Islam saja. Yang beriman bukan Islam. Ini kan kebodohan. Nah, makanya Islam dan iman dan ihsan kalau disebutkan di satu tempat di nas, di ayat dan hadis, itu maknanya berbeda. Tapi kalau disebutkan di tempat yang berbeda, misalnya disebutkan Islam saja, maka itu bermakna Islam, ihsan dan iman. Seperti itu. Baik. Nah, baru disebutkan wa minhu du'a wal khauf wal raja. Ya, dari ibadah-ibadah yang disebutkan, ya, adalah berdoa. Kemudian takut. Ya, nanti ditafsir, dijelaskan rinci oleh Syekh setelah pembahasan ini. Kita baca saja secara umum dulu. Ya, doa merupakan ibadah. Ya, doa merupakan ibadah. Kemudian takut merupakan ibadah. Raja, berharap, juga ibadah. Bertawakal juga ibadah. Warraghbah juga ibadah. Warraghbah ini mirip-mirip juga dengan roja, berharap juga. Tapi ada bedanya di pengertian. Insyaallah dibahas di rinciannya. Warraghbah, raghbah ini juga maknanya takut, tapi ada bedanya nanti. Apa itu raghbah, apa itu khasyah, ya, dibahas di rincian. Wal khusyuk bahasa Indonesia ada paham. Tapi ada pengertian nanti insyaallah kita sebutkan. Wal inabah kembali kepada Allah, taubat juga masuk kembali kepada Allah. Wal isti'anah, ya, memohon pertolongan pada Allah. Wal isti'adah, memohon pertolongan juga. Ya, wal istighatsah, memohon pertolongan juga. Tapi beda, ada bedanya. Kita sebutkan di rincian insyaallah taala. Wadzabahu, menyembelih juga ibadah. Wan nadru juga ibadah, nazar. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah allati amara Allah biha kulluha billahi ta'ala. Jadi Syekh ini menyebutkan ibadah, tapi maknanya apa? Di sini di akhir kita ketahui. Ya. Dan semua dan ibadah-ibadah yang lain, ya, yang Allah perintahkan kulluha lillah. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu baru dikatakan ibadah. Kalau ibadah menyembelih untuk kuburan, ini bukan ibadah. Walaupun namanya menyembelih. Nah. Baik. Wa dalilu qauluhu ta'ala, Syekh menatakan dalil, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ya. Fihi ma'na la ilaha illallah. Ini ada makna la ilaha illallah di sini. Wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Maksudnya apa? Ibadah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang dilakukan dalam masjid-masjid Allah apa? Ibadah. Ya. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian meminta, berdoa, beribadah, ya, kepada apa? Wala tad'u ma'allahi, dengan Allah, dengan selain Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan. Itu ibadah-ibadah yang disebutkan di atas di buku ini dan ibadah-ibadah yang lainnya yang telah datang dari Nabi Muhammad SAW dari Al-Quran, maka sarfuhu li ghairillahi syirkun. Memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Nah, cuman apa manfaatnya kita belajar tauhid? Agar kita tahu yang mana syirik besar, yang mana syirik kecil, yang mana kufur besar, yang mana kufur kecil. Karena ini yang membuat, ya, terkadang orang menyimpang dari hal seperti ini. Ya, orang Khawarij itu semuanya syirik akbar, semuanya kufur akbar bagi mereka. Ya, semuanya dikafirkan. Itu orang Khawarij. Kalau orang Murji'ah, enggak ada yang dikafirkan sama mereka. Kecuali apa? Yang jelas sekali kafirannya. Ya, itu bagi mereka Murji'ah.
Ahlus sunnah di tengah. Ya, mereka mengkafirkan orang-orang yang dikafirkan oleh Allah. Ya, mereka mengatakan tidak mengkafirkan orang-orang yang tidak dikafirkan oleh Allah. Begitulah Ahlus sunnah. Ya, begitulah Ahlus sunnah, itulah akidah para salaf. Nah, hal yang seperti ini tidak akan kita bisa paham kecuali dengan melazimkan menuntut ilmu. Ya, nggak akan kita paham seperti ini. Sulit kita pahamnya kalau kita nggak menuntut ilmu. Kalau kita tidak fokus menuntut ilmu. Ya. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fa huwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah, ya, mereka itu musyrik dan kafir. Ya, ada yang namanya kafir asli yang memang enggak nyembah Allah mereka. Ya, orang ateis, orang Nasrani, ya mereka enggak menyembah Allah memang. Ada juga orang yang menyembah Allah tapi kafir juga. Itu orang apa? Orang musyrik namanya. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari orang-orang yang Nasrani, ya, orang musyrik, orang Nasrani, orang Yahudi dan orang musyrik, mereka itu di neraka jahanam kekal selamanya. Ini derajat mereka itu sama sebenarnya. Derajat mereka sama. Makanya salah sekali kalau membahas al-qawaidul arba, ya, tidak membahas tentang orang musyrik. Karena kalau orang ateis, orang Nasrani, Yahudi itu enggak ada yang itu orang-orang sebodoh-bodohnya orang paham itu kafir. Ya enggak? Sebodoh-bodohnya orang dalam agama, enggak mau mereka itu nikah sama orang Nasrani. Ya, sepintar-pintar orang yang merasa dia pintar dalam agama Islam ini bisa nikah sama orang musyrik. La haula wala quwwata illa billah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ya, sepintar-pintarnya orang yang dikatakan pintar dalam agama ini bisa menikah sama orang musyrik karena dia enggak paham yang mana musyrik, yang mana bukan musyrik. Ya, enggak paham. Ya, ternyata orang musyrik ya berbaju Islam. Berbaju Islam. Kalau orang Nasrani udah jelas memang enggak pakai baju Islam, enggak pakai kopiah. Yang pakai kopiah ada sedikit. Ceritakan di Yaman itu ada yang khutbah tentang Islam, rupanya orang Nasrani. Di zaman dulu, di zaman berapa tahun. Nah, itu kan jarang. Ya. Makanya membahas al-qawaidul arba itu lebih ditekankan bahas apa? Tentang keadaan kaum musyrikin dari zaman ke zaman. Ya. Insyaallah setelah buku ini kita bahas al-qawaidul arba. Wa dalilu qauluhu ta'ala, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Lihat, ini Al-Qur'an. Ya. Terkadang memahami Al-Qur'an ini kalau dipahami secara umum saja, bahkan ini jelas disebutkan, tapi bisa enggak paham, itu aneh. Contoh lihat. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, barang siapa yang menyembah Allah bersama yang lainnya. Itu maknanya. Ya, ataupun barang siapa yang menyembah sesembahan selainnya bersama Allah. Jadi dia sembah Allah juga, salat juga, puasa juga, zakat juga, tapi minta juga ke kuburan. Minta juga ke dukun-dukun. Tayyib. Apa kata Allah? La burhana lahu bihi. La burhana lahu bihi. Tidak ada burhan bagi mereka. Enggak pernah ada petunjuk bagi mereka. Mereka kenapa buat seperti itu? Kemananya? Ya, fa inna ma hisabuhu inda rabbih. Mereka itu nanti hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya tidak akan pernah sukses orang-orang yang kafir. Nah, kita katakan al-kafirun ini kembali ke mana? Kalau di ayat ini orang musyrik. Ya, bukan kepada orang Nasrani atau orang Yahudi. Di ayat ini ya, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Barang siapa yang menyembah Allah dan tuhan-tuhan selain Allah. Sama, dia minta kuburan juga, dia sholat juga, ya. Tapi dia juga dia berbuat syirik. Itu maknanya ya. Dia menyekutukan Allah. Dia sembah Allah, dia juga minta kepada selain Allah. Di ayat terakhir apa disebutkan? Innahu la yuflihul kafirun. Sungguh tidak ada orang-orang yang kafir itu beruntung sama sekali. Nah, makanya cobaan dan bala di zaman ini kebanyakan, dan di zaman-zaman sebelumnya di sini masalahnya di tauhid uluhiyah. Nah, maka dari itu seorang yang sehat akalnya, mereka itu ya, dan yang paling sehat juga itu apa? Para nabi dan rasul dan para ulama,
Ya, mereka menekankan dakwah itu tak di tauhid uluhiyah. Nah, bagaimana ya seorang hamba itu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada wallahu taala alam. Semoga bermanfaat. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.